satu fenomena politik yang menarik di Republik ini. Bukan soal sistem politiknya, itu mah udah kacau dari sananya. Yang menarik justru si pengamatnya, yaitu Roky Gerung. Seorang intelektual, filsuf, orang yang katanya berpikir di luar manusia Indonesia pada umumnya. Dan memang, kalau yang dikritik Jokowi, wah suaranya lantang, pilihan katanya tajam, gesturnya berani. Seolah-olah ini loh fungsi intelektual menggonggong kekuasaan. Tapi begitu peta kekuasaan bergeser, begitu Prabowo naik ke panggung utama, tiba-tiba nadanya berubah. Lebih pelan, lebih hati-hati, lebih diplomatis. Dan disinilah publik mulai bertanya, ini konsistensi atau strategi panggung? Karena begini, kalau kita jujur, kritik Roky Gerung itu bukan sekedar kritik, tapi juga pertunjukan. Dan semua pertunjukan butuh penonton. Masalahnya, penonton setia Roky bukan publik luas yang kritis, tapi kelompok fanatik yang haus pembenaran, bukan pencerahan. Kelompok yang setiap kali Roky bicara, langsung bertepuk tangan. Bukan karena isinya benar, tapi karena musuhnya sama. Dan di titik ini, seorang intelektual diuji. Apakah dia akan mendidik penontonnya atau menikmati sorakannya? Yang lebih ironis lagi, Roky sering bicara soal kebobrokan negara, soal otoritarianisme, soal penyalahgunaan kekuasaan. Tapi, dia seolah menutup mata pada satu hal besar, lingkungan ideologis di sekitarnya. Lingkungan yang sering merasa paling bermoral, paling religius, paling benar, dan kalau dikritik langsung pakai otot. Bukan argumen, tapi otot. Dan kita tahu, sejarah Indonesia tidak runtuh hanya karena satu presiden, tapi karena massa yang fanatik yang merasa membela Tuhan. Padahal yang dibela itu ego dan kepentingan. Pertanyaannya, masa seorang filsuf tidak sadar akan hal itu? Atau dia sadar, tapi memilih diam? Karena kalau dikritik, penonton fanatiknya bisa bubar. Disinilah kritik berubah menjadi komoditas. Jokowi aman dikritik, karena musuhnya jelas. Penontonnya suka, tapi Prabowo dengan basis massa yang keras, militeristik, dan alergi kritik, itu bukan medan intelektual, itu ladang ranjau popularitas. Dan tampaknya Roky paham betul, panggung yang nyaman lebih menguntungkan daripada kebenaran yang sepi. Masalahnya, ketika intelektual hanya berani menggonggong pada target yang aman, dia tidak lagi menjadi pengawas kekuasaan. Dia berubah menjadi kurator emosi publik. Dia tahu kalimat apa yang bikin viral. Dia tahu narasi apa yang bikin diundang podcast. Dia tahu isu mana yang bikin tepuk tangan. Tapi dia berhenti bertanya, apakah ini masih kritik atau sudah hiburan politik? Dan ini bukan soal Roky semata, ini soal kita semua. Karena publik juga ikut bersalah. Kita terlalu sering menyamakan yang paling keras dengan yang paling benar. Padahal, orang yang paling keras seringkali hanya orang yang paling tahu panggung mana yang aman. Jadi, apakah Roky Gerung tidak menyadari kontradiksi ini? Jujur saja, sulit percaya seorang filsuf tidak sadar. Lebih masuk akal kalau kita bilang, dia sadar, tapi memilih menikmati. Menikmati status sebagai simbol perlawanan, tanpa harus melawan semua bentuk kekuasaan secara konsisten. Karena keberanian sejati itu, bukan soal siapa yang kita kritik, tapi siapa yang tetap kita kritik meski penonton kita bisa marah. Dan mungkin yang paling berbahaya bukan penguasa yang anti kritik, tapi intelektual yang terlalu betah di panggung tepuk tangan.